Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adikku, mahasiswa baru Teknik Informatika tahun 2020. Semoga nantinya adik-adik dapat kuliah dengan lancar dan dapat lulus tepat waktu. Nah, sebelumnya, perkenankanlah saya memperkenalkan apa itu divisi kewirausahaan. Divisi kewirausahaan adalah divisi yang ada di Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Nah, untuk keanggotaan divisi kewirausahaan sendiri itu terdiri dari Kak Denny Septian Firmansyah sebagai koordinator divisi. Kemudian untuk staf-stafnya yaitu saya sendiri Husna Alfaini, Mbak Hurin, Mbak Tasya, Mas Dika, Mbak Asmaul, Mas Hilmi dan Mbak Sylvia. Nah, apa sih divisi kewirausahaan itu? Jadi divisi kewirausahaan ini yaitu divisi yang mengelola usaha-usaha mahasiswa teknik informatika. Untuk prokernya sendiri itu bisnis kewirausahaan itu ada 3 proker, yaitu bisnis plan, koki, dan PKM vokasi. Untuk bisnis plan sendiri yaitu lomba ide bisnis yang biasanya itu dilaksanakan antar perguruan tinggi atau antar jurusan. Kemudian untuk koki. Jadi untuk koki itu adalah sebuah koperasi kreativitas mahasiswa yang ada di Teknik Informatika. Nah, di sini itu kita menghimpun hasil-hasil hasil usaha makanan maupun barang dari teman-teman informatika. Nah, kemudian PKM vokasi. Jadi untuk kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai PKM vokasi. Mungkin teman-teman masih belum tahu apa sih PKM-V itu. Jadi sebelumnya mungkin sama mbak-mbak atau mas-mas KTI itu udah dijelasin PKM itu apa. Jadi di sini saya akan memperjelas untuk PKM-V. Jadi PKM-V itu singkatan dari Program Kewirausahaan Mahasiswa Vokasi. Jadi PKM-V ini hanya ada di perguruan tinggi vokasi. Contohnya seperti Politeknik. Nah, PKM vokasi sendiri itu menitik beratkan pada orientasi ide bisnis, proses usaha, dan hasil usaha. Jadi nanti kita itu mahasiswa itu dituntut untuk kreatif, untuk lebih kreatif untuk membuat usaha yang nantinya dapat dibuat menjadi PKM vokasi. Kemudian tujuannya sendiri yaitu 1. Menumbuhkan karakteristik wirausaha bagi mahasiswa vokasi. Kedua, menumbuh kembangkan wirausaha baru yang kreatif, inovatif, berbasis teknologi. Ketiga, membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan bisnis berbasis teknologi dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi tujuan dari PKMV ini sendiri yaitu untuk menumbuhkan jiwa wirausaha bagi mahasiswa vokasi. Dan khususnya itu di bidang teknologi. Jadi nggak cuma usaha-usaha biasa saja, tapi harus ada sisi teknologinya. Kemudian untuk sasarannya sendiri yaitu mahasiswa politeknik atau perguruan tinggi vokasi. Kemudian untuk pendanaan dari PKMV ini sendiri yaitu minimal pendanaannya itu 10 juta dan maksimal 40 juta. Jadi beda dari PKM biasa ya. Kalau PKM biasa itu kalau tidak salah itu total dari pendanaan yaitu 12.500.000. Tetapi untuk PKM vokasi sendiri yaitu maksimal 40 juta. Dan untuk teman-teman nantinya jika mengusulkan proposal pembuatan PKM vokasi, maksimalkan dana 40 juta karena nantinya 40 juta itu belum tentu cair semuanya. Kemudian untuk format penulisan proposal. Jadi hal penting yang harus teman-teman bisa yaitu membuat format penulisan proposal selain mendapatkan ide dari usaha yang akan teman-teman buat. Untuk format proposalnya sendiri yaitu terdiri dari yang pertama, biodata pengusul dan perguruan tinggi. Kedua, enable purpose. Ketiga, sasaran pelanggan. Keempat, informasi produk. Kelima, hubungan dengan pelanggan. Keenam, sumber daya bisnis. Dan ketujuh yaitu aspek keuangan. Yang pertama yaitu lampiran. Jadi lampiran 1 itu berisi cover. Jadi nanti teman-teman kan yang namanya membuat proposal pasti ada covernya kan. Nah, seperti ini contoh dari cover PKMV. Jadi sebelah atas sendiri yaitu logo perguruan tinggi. Kemudian disusul dengan nama usaha dan bidang usahanya itu apa. Kalau kita teman-teman TI mungkin di bidang teknologi ya, lebih tepatnya. Kemudian untuk susunan dari keanggotaan, pertama itu ketua pengusul proposal. Jadi nanti paling atas sendiri itu ketua, NIM dan disusul dengan tahun angkatan. Dan selanjutnya itu ada
nama anggota 1, NIM, dan tahun angkatan, dan disusul dengan anggota-anggota lainnya. Untuk di sebelah bawah itu ada nama perguruan tinggi, kota, dan tahun. Dan jelasnya kita akan mengisi perguruan tinggi itu nanti Politeknik Negeri Banyuwangi. Kemudian ke lampiran 2 yaitu pengesahan proposal PKMV. Jadi teman-teman itu nanti kalau mengajukan proposal itu harus ada pengesahan yang valid, dan sebagai bukti kalau teman-teman itu disetujui proposalnya teman-teman. Jadi untuk pengesahan proposalnya sendiri itu terdiri dari nama usaha, kemudian bidang usaha, kemudian biodata ketua pelaksana, dilanjutkan dengan jumlah anggota dan biodata dosen pembimbing. Kemudian ada pendamping praktisi. Jadi mungkin teman-teman bingung, pendamping praktisi itu apa sih? Jadi bedanya dengan PKM biasa, kalau PKMV ini harus ada pendamping praktisi, yaitu orang yang mempunyai usaha yang sama dengan ide usaha kita. Contoh kita mau membuat usaha cetak baju dengan berbasis teknologi. Nah, kita itu harus ada pembimbing dari bidang usaha yang sama seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu biaya kegiatan total. Jadi yang saya jelaskan tadi harus anggaran totalnya itu ada berapa. Kemudian jangka waktu pelaksanaan, dan terakhir yaitu tanda tangan penyetujuan yang ditandatangani oleh koordinator jurusan, kemudian ketua, dosen pendamping, dan wakil direktur. Selanjutnya lampiran 3. Lampiran 3 itu berisi pernyataan ketua pelaksana. Jadi lampiran ini berisi jika proposal yang diajukan itu idenya tidak pernah diajukan oleh kelompok lain atau tidak pernah diajukan pada event lainnya. Kemudian lampiran 4 itu berisi pertama nama usaha Anda. Jadi nanti nama usaha teman-teman itu apa. Kemudian yang kedua nama tim Anda, dan ketua dan anggota harus terdaftar di PD Dikti. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru nanti biasanya itu bisa dicek dulu di PD Dikti apakah nama teman-teman itu sudah diinputkan oleh perguruan tinggi atau belum. Kemudian ketiga itu email dan WhatsApp. Cukup email atau WhatsApp ketuanya saja. Kemudian yang keempat yaitu nama pendamping, dosen pendamping atau praktisi. Jadi nanti diisi ya untuk dosen pendampingnya itu siapa, dan yang terakhir itu perguruan tinggi. Untuk CV atau biodatanya sendiri itu nanti bisa dilampirkan di bagian belakang proposal. Lanjut ke Nabil Purpose. Jadi Nabil Purpose itu yaitu menjelaskan hal mulia tim yang ingin diwujudkan dalam membangun bisnis. Jadi secara gampangnya Nabil Purpose itu berisi ide teman-teman yang akan dibuat nanti itu apa. Kemudian sasaran pelanggan. Poin pertama menjelaskan segmen spesifik pelanggan mana yang akan Anda sasar. Kemudian menjelaskan area mana yang akan menjadi target ideal jangkauan bisnis Anda. Ketiga, menjelaskan 6 bulan pertama bisnis Anda berjalan, daerah mana yang akan menjadi awal target pasar. Jadi garis besarnya itu nanti sasaran pelanggan itu teman-teman itu menentukan kira-kira usaha teman-teman itu untuk pelanggan yang seperti apa. Contoh seumpama teman-teman mau membuka usaha sablon tadi, pastinya teman-teman itu harus mencari seperti siswa atau mahasiswa yang membutuhkan jasa sablon baju seperti itu. Kemudian sasaran pelanggan kedua menjelaskan kesulitan-kesulitan tersebut dapat terselesaikan. Harapan apa saja yang ingin diwujudkan oleh calon pelanggan. Jadi teman-teman juga harus mengerti karakteristiknya pelanggan itu seperti apa. Contoh usaha sablon ini ternyata biasanya kesulitan di bidang biayanya mahal atau tidak bisa nyetak satuan. Jadi teman-teman nanti bisa melihat peluang tersebut. Kemudian informasi produk. Poin pertama, menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada calon pelanggan Anda. Kemudian menjelaskan produk atau jasa Anda tersebut dapat bekerja menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan pelanggan. Jadi nanti produknya teman-teman ini kira-kira fungsinya apa sih untuk pelanggan itu? Apakah memang dibutuhkan atau tidak? Kemudian hubungan dengan pelanggan. Berikan informasi cara Anda berhubungan dengan pelanggan. 1. Menjelaskan strategi Anda untuk membuat calon pelanggan mengetahui produk atau jasa yang Anda hasilkan atau tawarkan. Jadi nanti teman-teman itu harus membuat strategi bagaimana cara teman-teman itu memasarkan produknya teman-teman ke pelanggan. Dapat dengan cara online atau offline seperti menyebar pamflet atau membuat post produk di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya. Jadi sumber daya ini berisi
anggota tim yang terlibat dalam proposal dan usaha teman-teman. Untuk di PKMV itu sendiri itu biasanya terdiri dari 5 anggota, yang terdiri dari ketua pengusul, kemudian bagian manajemen keuangan, bagian teknologi, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Aspek keuangan. Nah, aspek keuangan itu adalah aspek yang kira-kira agak sulit dimengerti teman-teman, karena memang ada beberapa rumus keuangan yang harus dijelaskan di sini. Yang pertama, menjelaskan modal atau investasi sendiri, cash, barang habis, peralatan, aset lain, serta menjelaskan sumbernya. Jadi untuk poin yang pertama itu, teman-teman itu menjelaskan kira-kira modal awalnya itu berapa, barang-barang yang diperlukan untuk membuat usahanya teman-teman itu apa, kemudian peralatan yang dibutuhkan juga apa, dan sumbernya kira-kira dananya dari mana. Kalau tadi kan udah dijelaskan kalau dananya itu dari pemerintah dengan cara mengusulkan proposal ke lembaga. Tapi juga bisa nanti dana itu kita dapatkan dari sponsor atau kita dana pribadi. Kemudian menjelaskan fixed cost dan variable cost yang dibutuhkan di dalam bisnis. Mungkin kalau teman-teman dari jurusan akuntansi atau manajemen sudah mengerti mengenai fixed cost dan variable cost ini. Tapi saya mau menjelaskan sedikit. Jadi fixed cost ini bahasa kasarnya yaitu biaya tetap dari kebutuhan tersebut. Biasanya biaya tetap itu seperti bahan-bahan alat-alat kebutuhan yang dibutuhkan. Seperti contoh kalau mau nyablon baju itu kayak alat menyablonnya, kemudian untuk menjahitnya dan lain-lain. Kemudian variable cost itu adalah bahan cepat habis. Jadi seperti kayak kain, kemudian tinta dan lain-lain. Kemudian menjelaskan perhitungan harga jual produk atau jasa. Jadi teman-teman juga nanti menentukan kira-kira berapa harga jual produk satuannya. Nanti teman-teman jangan sampai mengalami kerugian karena salah menghitung harga jual produk atau jasa. Kemudian menjelaskan goal target, omset, dan net profit bisnis Anda 6 bulan ke depan. Jadi nanti teman-teman juga ada perhitungan kira-kira 6 bulan ke depan itu berapa omset yang akan didapat. Apakah omset itu akan mengembalikan investasi awal kita atau malah membuat kita rugi. Kemudian yang terakhir itu membuat proyeksi finansial bisnis Anda 3 tahun ke depan, titik impas atau break even point, titik pengembalian investasi atau return on investment, dan periode pengembalian investasi. Jadi teman-teman itu nanti kira-kira 3 tahun ke depan itu usaha teman-teman itu seumpama ya usahanya itu menurun drastis, kira-kira titik turunnya itu dapat penghasilan berapa. Dan jika teman-teman itu nanti penghasilannya tinggi, kira-kira penghasilannya berapa. Jadi teman-teman itu sudah harus menentukan harga turun, harga sedang, dan harga naik. Contoh kayak teman-teman harga normalnya itu 50.000. Kemudian teman-teman nanti akan mengadakan diskon seumpama. Jadi nanti kan harganya pasti turun. Nah, itu kira-kira berapa harga paling turun yang menyebabkan nanti teman-teman itu tidak rugi. Dan nanti berapa harga paling tinggi dari produk teman-teman, seperti itu. Nah, lanjut itu tugas. Nah, jadi teman-teman nanti kalau memang ada beberapa hal yang kurang difahami atau karena keterbatasan waktu, jadi nanti bisa teman-teman tanyakan di Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, untuk tugasnya sendiri nanti teman-teman dapat membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Nanti satu squad itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian teman-teman mencari ide bisnis apa yang kira-kira cocok dijadikan PKMV. Kemudian teman-teman membuat proposal PKMV dari ide yang telah diperoleh. Untuk deadline-nya nanti itu batas pengumpulannya pada tanggal 18 Oktober 2020. Untuk media pengumpulannya itu nanti menyusul sesuai dengan kesepakatan panitia. Dan nanti untuk teman-teman yang masih bingung mengenai panduan, kemudian contoh PKMV itu seperti apa sih proposalnya, itu nanti teman-teman bisa melihatnya di link yang sudah tertera. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru. Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.